Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi bersama Ibu Esra Rande Padang dalam pembelajaran IPA pada pertemuan ketiga dengan materi penyebaran biji dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan dan kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kalian masih sehat semua ya? Dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran IPA. Nah, anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang penyerbukan. Nah, dari penyerbukan itu terbentuk bakal biji yang akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Perantaranya ada 5, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia, yang kedua, penyebaran biji dengan bantuan hewan, yang ketiga, penyebaran biji dengan bantuan gravitasi, yang keempat, penyebaran biji dengan bantuan angin, yang kelima, penyebaran biji dengan bantuan air. Nah, supaya lebih jelas, mari kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, secara sengaja, dan yang kedua, secara tidak sengaja. Secara sengaja, contohnya pada jagung. Manusia akan menanam jagung sehingga tumbuh menjadi tanaman jagung. Yang berikutnya secara tidak sengaja. Misalnya manusia dengan tidak sengaja menginjak rumput sehingga biji rumput itu akan melekat pada pakaiannya. Yang kedua, penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran biji dengan bantuan hewan biasanya terjadi pada tumbuhan yang buahnya menjadi makanan hewan tersebut. Salah satu contohnya, misalnya, hewan luwak yang membantu proses penyebaran biji kopi. Ada juga burung yang membantu penyebaran biji kacang, kemudian ada juga kelelawar yang membantu penyebaran biji tumbuhan yang lain. Yang ketiga, penyebaran biji dengan bantuan gravitasi. Maksudnya bantuan gravitasi di sini bahwa buah itu akan jatuh akibat pengaruh gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi sehingga buah itu jatuh ke tanah. Setelah di tanah, buah itu akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Ini contohnya pada buah manggis, ada buah pala, dan buah-buah yang lainnya. Yang keempat, penyebaran biji dengan bantuan angin. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan angin memiliki ciri-ciri bijinya berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya pada tumbuhan randa tapak atau biji dandelion yang ringan tertiup angin. Yang kelima, penyebaran biji dengan bantuan air. Terjadi pada tumbuhan yang hidup di dekat daerah perairan. Contohnya pohon kelapa. Kemudian ada pohon bakau. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, pada perkembangbiakan generatif, tumbuhan itu terjadi penyerbukan atau proses
melekatnya benang sari di kepala putik, atau dengan kata lain terjadi melalui perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu tanpa perkawinan. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru yang hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Sekarang kita masuk pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk hari ini kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif alami yang terdiri dari 8. Yang pertama yaitu spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Nah, perhatikan gambar tumbuhan paku berikut. Di sini yang Bu Guru perbesar gambarnya ada namanya spora atau sporangium. Sporangium ini fungsinya sama seperti biji. Nanti sporangium ini akan pecah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru. Contoh yang kedua pada lumut. Yang kedua, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pada pohon bambu, kemudian pada pohon pisang. Pisang dan bambu berkembang biak dengan tunasnya. Yang ketiga, akar tinggal atau disebut rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-cirinya berbentuk seperti akar, tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. Pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Contoh pada tumbuhan lengkuas, tumbuhan jahe, kunyit, dan lain-lain. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika ditanam, maka mata tunas itu akan muncul tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Contoh pada umbi batang, pada kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Yang kelima, umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contoh, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang dayak, dan lain-lain. Yang keenam, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Sebenarnya umbi akar itu bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contohnya pada singkong dan wortel. Yang ketujuh, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tunas adventif pada daun, yaitu pada tanaman cucur bebek. Kemudian tunas adventif pada akar terdapat pada tanaman sukun. Yang terakhir yaitu geragi. Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya pada tanaman stroberi, kemudian rumput teki, pegagan, dan lain-lain. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Nomor 1,
Tuliskan 5 macam perantara dalam penyebaran biji tumbuhan dan berikan masing-masing 2 contoh. Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan spora? Jelaskan jawabanmu dan berikan 3 contohnya. 4, tuliskan 4 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. 5, apakah yang dimaksud dengan rizoma? Berikan 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma. 6, tuliskan 4 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. 7, apakah yang dimaksud dengan tunas adventif? Jelaskan jawabanmu dan berikan 3 contohnya. 8, tuliskan 4 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. 9, apakah yang dimaksud dengan geragi atau stolon? 10, tuliskan 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Silakan anak-anakku dikerjakan dengan rapi, ditulis di bukunya. Setelah itu, silakan difoto dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Untuk buku catatannya, silakan disimpan di rumah. Nanti akan dikumpul pada saat yang akan ditentukan. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru ajarkan boleh kalian pahami. Dan silahkan dipelajari lagi. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.